Halo teman-teman, saya Jessie Marcia, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23, akan membahas latihan soal absen ganjil nomor 1 beserta soal tambahan. Latihan soal absen ganjil nomor 1. Diketahui polinomial Px sama dengan x pangkat 6 min 3x pangkat 5 plus x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 6. Tentukan A. Derajat polinomial, B. Suku-suku dan koefisiennya, C. Suku tetap atau konstanta. Jawab A. Derajat polinomial merupakan pangkat terbesar atau tertinggi yang dimiliki oleh suatu fungsi polinomial. Pada soal ini diketahui bahwa derajat polinomialnya adalah 6. B. Cara menghitung suku dari sebuah polinomial ketika terdapat pangkat yang tidak tertulis adalah dengan menambah 1 pada jumlah derajat polinomial. Sedangkan koefisien merupakan angka yang terletak di depan variabel x. Jadi, polinomial pada soal bersuku 7, yaitu x pangkat 6 min 3x pangkat 5, 0x pangkat 4, x pangkat 3, min 6x pangkat 2, 0x, dan 6, dengan 1 sebagai koefisien x pangkat 6, min 3 sebagai koefisien x pangkat 5, 0 sebagai koefisien x pangkat 4, 1 sebagai koefisien x pangkat 3, min 6 sebagai koefisien x kuadrat, 0 sebagai koefisien x. C. Suku tetap atau konstanta merupakan bilangan tetap atau bilangan yang tidak memiliki variabel x pada suatu fungsi. Pada soal ini diketahui bahwa suku tetap atau konstantanya adalah 6. Selanjutnya, kita akan membahas soal tambahan, yaitu polinomial hx sama dengan x pangkat 4 plus ax pangkat 3 min bx min 40 habis dibagi x plus 5 dan x min 2. Tentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak hx oleh x kuadrat min 3x plus 4. Jawab. Langkah yang pertama, kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Hal ini dikarenakan pada polinomial hx, fungsinya itu masih belum lengkap. Terdapat nilai yang belum diketahui, yaitu nilai A dan B. Kita akan menggunakan cara Horner terlebih dahulu, sehingga hx sama dengan x pangkat 4 plus ax pangkat 3 plus 0x kuadrat min bx min 40. Mengapa kita menambahkan 0x kuadrat? Dikarenakan polinomial merupakan suku banyak yang berurutan, sehingga dari besar terkecil itu harus urut. Tetapi pada soal tidak dituliskan x kuadrat, maka kita ketahui bahwa koefisien dari x kuadrat adalah 0. Karena nilai 0 dikali nilai berapapun hasilnya adalah 0. Pada soal diketahui hx itu habis dibagi x plus 5 dan x min 2. Menandakan bahwa x plus 5 dan x min 2 adalah sebagai pembagi hx dan hasilnya adalah sisanya adalah 0. Maka pembagi 1 atau x plus 5 akan kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Plus 5 kita pindah ruas ke kanan menjadi min 5 dan x sama dengan min 5. Kita akan menggunakan baris Horner atau cara Horner, yaitu dengan baris pertama meletakkan koefisien dari hx ada 1, A, 0, min B, min 40. Kemudian kita taruh angka min 5 di atas tanda kali dan di sebelah kanan sendiri ada tanda plus. Di bawah angka 1 kita letakkan bulatan, angka 1 diturunkan. Jadi 1 dikali min 5 kita letakkan di bawah A,
ditambahkan kemudian dihasilkan A-5. A-5 ini juga kita kalikan min 5, kemudian kita letakkan di bawah 0. Ditambahkan menjadi min 5A plus 25. Min 5A plus 25 ini kita kalikan min 5. Diletakkan di bawah min B. Dihasilkan 25A min 125, kemudian ditambahkan juga dengan min B menjadi 25A min B min 125. 25A min B min 125 ini kita kalikan dengan min 5 dan diletakkan di bawah min 40. Dihasilkan min 125A plus 5B plus 625. Kemudian min 40 plus min 125A plus 5B plus 625, hasilnya adalah min 125A plus 5B plus 585 sebagai sisa yang pertama. Pada soal diketahui habis dibagi. Habis dibagi menandakan sisanya sama dengan 0. Dan kita mempunyai min 125A plus 5B plus 585 sama dengan 0. Menjadi min 125A plus 5B sama dengan min 585 karena plus 585-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Kedua ruas kita bagi 5 untuk menyederhanakan. Dihasilkan min 25A plus B sama dengan min 117 sebagai persamaan yang pertama. Kita beralih pada pembagi yang kedua, yaitu X min 2. Kita sama dengankan 0 juga. Min 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan min 2. Seperti sebelumnya, ada baris pertama sebagai koefisien dari Hx. Kemudian di atas tanda kali kita letakkan angka 2 dan sebelah kanan sendiri ada tanda plus. Di bawah angka 1 kita letakkan bulatan, kemudian angka 1 diturunkan menjadi 1. 1 dikali 2 sama dengan 2 diletakkan di bawah A, menjadi A plus 2. A plus 2 ini kita kalikan 2 diletakkan di bawah 0, sama dengan 2A plus 4. 0 plus 2A plus 4 sama dengan 2A plus 4. 2A plus 4 ini kita kalikan 2 menjadi diletakkan di bawah min B sama dengan 4A plus 8. Min B plus 4A plus 8 sama dengan 4A min B plus 8. 4A min B plus 8 ini kita kalikan dengan 2 dan diletakkan di bawah min 40. Menjadi 8A min 2B sama plus 16. Kemudian 8A min 40 plus 8A min 2B plus 16 dijumlahkan dan hasilnya adalah 8A min 2B min 24 sebagai sisa yang kedua. Seperti di soal itu habis dibagi, maka sisanya sama dengan 0. Dan 8A min 2B min 24 sama dengan 0. Min 24-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 24. Kemudian kedua ruas kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 semua, dihasilkan 4A min B sama dengan 12 sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Persamaan 1 adalah min 25A plus B sama dengan min 117 dan persamaan 2 adalah 4A min B sama dengan 12. Dijumlahkan karena kita akan menghilangkan B-nya yang terlebih dahulu sama dengan 21A sama dengan min 105. Min 25A plus 4A dihasilkan min 21A plus B plus min B sama dengan habis dan min 117 plus 12 sama dengan min 105.
Kemudian A-nya kita ketahui bahwa A sama dengan 5. Setelah A diketahui, kita akan mensubstitusikan kepada persamaan yang kedua untuk mencari nilai B. 4A min B sama dengan 12. 4 dikali 5 yaitu nilai A min B sama dengan 12. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita pindah ruaskan ke kanan untuk mengetahui nilai B. Min B sama dengan 12 min 20. Diketahui min B ini sama dengan min 8. Maka B sama dengan 8. Setelah nilai A dan nilai B diketahui, kita masukkan ke dalam fungsi Hx. Maka Hx diketahui bahwa sama dengan X plus 4 plus 5X pangkat 3 min 8X min 40. Kita juga bisa menggunakan cara teorema sisa, yaitu dengan pembaginya kita sama dengankan 0 dan X sama dengan min 5. Ini pembagi yang pertama ya. Kemudian pada teorema sisa bahwa sisa sama dengan Hx. Sisa sama dengan fungsi tersebut. Jadi kalau Sx sama dengan Hx fungsinya dan S min 5 kita masukkan X sama dengan min 5 sama dengan H min 5 juga. Diketahui itu habis dibagi, berarti sisanya 0. Dan 0 sama dengan kita ganti seluruh angka X menjadi min 5. Hasilnya adalah min 5 pangkat 4 plus A dikali min 5 pangkat 3 min B dikali min 5 min 40. 0 sama dengan min 5 pangkat 4 itu sama dengan 625, min 40 kita kedepankan, dan min 5 pangkat 3 dikali A itu sama dengan min 125A, min 5 dikali min B itu menjadi plus 5B. Nah, setelah itu ada 625 min 40, ini sama dengan 585, kita pindah ruaskan ke kiri, hasilnya jadi min 585 sama dengan minus 125A plus 5B. Kita sederhanakan sama dengan dibagi 5 menjadi min 117 sama dengan min 5A plus B sebagai persamaan yang pertama. Pembagi kedua yaitu X min 2 sama dengan 0. Min 2 kita pindah ruaskan ke kanan sehingga X sama dengan 2. Sx sama dengan Hx. S2 sama dengan H2. Sisanya adalah 0 karena habis dibagi tadi itu. 0 sama dengan 2 pangkat 4 plus A dikali 2 pangkat 3 min B dikali 2 min 40. Jadinya 0, 2 pangkat 4 adalah 16, min 40 kita pindahkan agar berdekatan, kemudian 2 pangkat 3 dikali A itu adalah 8A, dan min B dikali 2 adalah min 2B. Kita akan memindahkan ruas 16 min 40. 16 min 40 adalah min 24. Kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 24 sama dengan 8A min 2B. Kita akan menyederhanakan menjadi 12 sama dengan 4A min B. Diketahui sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2 seperti yang sebelumnya. Persamaan yang pertama adalah min 25A plus B sama dengan min 117, dan persamaan yang kedua adalah 4A min B sama dengan 12. Kita akan menghilangkan yang B agar kita mengetahui nilai A terlebih dahulu. Dengan cara dijumlah, kemudian min 25A plus 4A ditemukan min 21A plus B plus min B adalah habis, dan min 117 plus 12 adalah min 105. Jadi
min 21A sama dengan min 105. Kedua ruas kita bagi min 21 dan A ditemukan A sama dengan 5. Setelah A ditemukan, maka kita akan mensubstitusikan kebersamaan. Sebenarnya bebas, tapi saya menggunakan persamaan yang kedua karena angkanya lebih kecil. A sama dengan 5 ini kita masukkan ke persamaan 2, yaitu 4A min B sama dengan 12. A-nya kita ganti dengan 5 menjadi 4 dikali 5 min B sama dengan 12. Min B sama dengan 12 min 20 dari 4 dikali 5, 20 kemudian berpindah ruas, tandanya berubah menjadi negatif. Min B sama dengan 12 min 20, yaitu sama dengan min B sama dengan min 8. B diketahui sama dengan 8. Maka Hx sama dengan X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 min 8X min 40. Kita memasukkan angka A tersebut ke dalam fungsi Hx. Jadi setelah diketahui Hx, kita akan membaginya sama X kuadrat min 3X plus 4. Langkah kedua, mencari hasil dan sisa pembagian Hx oleh X kuadrat min 3X plus 4. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara bersusun. Setelah Hx ditemukan menjadi X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus 0X kuadrat min 8X min 40, kita akan membaginya dengan X kuadrat min 3X plus 4 dengan cara bersusun atau poropistul. Nah, yang pertama kita akan membagi X pangkat 4 ini dengan X kuadrat. Ditemukan menjadi X kuadrat. X kuadrat ini kita kalikan dengan X kuadrat, ditemukan X pangkat 4, kemudian X kuadrat kita kalikan min 3X, menjadi min 3X pangkat 3, dan X kuadrat kita kalikan plus 4 menjadi plus 4X kuadrat. Dikurangi terlebih dahulu, dihasilkan 8X pangkat 3 min 4X kuadrat min 8X min 40. 8X pangkat 3 ini kita bagi oleh X kuadrat. Maka hasilnya adalah 8X. Kita letakkan di samping X kuadrat menjadi plus 8X. 8X ini kita kalikan ke X kuadrat ke pembaginya, yaitu menjadi 8X kuadrat min 24X 8X ini kita kalikan ke X kuadrat menjadi 8X pangkat 3 min dikali min 3X menjadi min 24X kuadrat. Kemudian 8X juga kita kalikan dengan 4 menjadi plus 32X. Kita kurangi juga, dihasilkan 20X kuadrat min 40X min 40. 20X kuadrat ini kita bagi dengan pembaginya, yaitu X kuadrat pembagi terdepan, maka diketemukan plus 20, kita letakkan di sampingnya X kuadrat plus 8X plus 20. Nah, plus 20 ini kita kalikan dengan pembaginya, ditemukan 20X kuadrat min 60X plus 80, kemudian kita kurang. Hasilnya adalah 20X min 120. Nah, X kuadrat plus 8X plus 20 ini adalah sebagai hasil pembagian dan 20X min 120 adalah sebagai sisa pembagian. Maka diketahui hasil pembagiannya sama dengan X kuadrat plus 8X plus 20 dan sisa pembagiannya adalah 20X min 120. Cara yang selanjutnya kita akan menggunakan cara Horner-Kino. Kita tidak menggunakan cara Horner-Kino karena X kuadrat min 3X plus 4 tidak dapat difaktorkan, sehingga kita akan menggunakan cara Horner-Kino. Hx sama dengan X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus 0X kuadrat min 8X min 40. Nah, pembaginya tadi kan X kuadrat min 3X plus 4, itu kita sama dengankan 0.
Maka ini kan sebagai fungsi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diketahui A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 4. Cara menentukan pembagi dalam cara Horner-Kino adalah dengan pembagi yang pertama itu sama dengan min B per A. Diketahui B-nya sama dengan min 3 dan A-nya sama dengan 1. Maka sama dengan min 3 per 1 sama dengan 3. Dan pembagi yang kedua adalah dengan min C per A. C-nya diketahui 4 dan A-nya 1. Maka min 4 per 1 sama dengan min 4. Kita juga akan baris pertama itu sebagai koefisien dari HX, yaitu ada 1, 5, 0, min 8, dan min 40. Kita meletakkan angka 3 dan min 4 di atas tanda kali. Untuk pembagian pada Horner-Kino ini angkanya tidak boleh terbalik ya teman-teman. Untuk pembagi 1 dan pembagi 2-nya, kemudian tetap di sebelah kanan kita letakkan tanda plus. Di bawah angka 1, kita akan meletakkan 2 bulatan, menandakan angka 1 tidak ditambahkan oleh angka apapun, dan juga di bawah angka min 40 kita letakkan bulatan 1. Nah, 1 ini kita akan kalikan 3, diletakkan di bawah 5. Oh iya, di bawah, di sampingnya angka 1 kan ada angka 5 tuh. Di bawahnya angka 5 nanti ada angka lagi, dan di bawahnya lagi ini kita letakkan bulatan. Jadi yang ditambah hanya 2 atas saja. Kemudian 1 dikali min 4 diletakkan di bawah 0 dan angka, dan terus baru diletakkan min 4. Nah, dari 5 sama 3 ini kita jumlahkan, dihasilkan 8. 8 ini kita letakkan 8 dikali 3, kemudian diletakkan di bawah angka 0, di atasnya angka min 4 yang sebelumnya, dihasilkan 24. 24 ini kita jumlahkan dengan 0 dan min 4, hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini kita letakkan di 20 ini kita kalikan 3 terlebih dahulu, kemudian diletakkan di bawah min 8. Min 8 di bawahnya 60, seharusnya kan masih ada angka itu. Nah, di angka ini tuh hasilnya dari 8 dikali min 4, yaitu min 32. Kemudian min 8 ditambah 60, min 32 hasilnya adalah 20. Dan yang terakhir adalah 20 dikali dengan min 4, diletakkan di bawah bulatan di bawahnya min 40, yaitu min 80. Min 40 plus min 80 adalah min 120. Cara menentukan hasil bagi dan sisa baginya adalah kita lihat pangkatnya dari pembagi. Ketika pembagi berderajat 2, maka sisanya itu berderajat 1. Dan hasil baginya itu masih berderajat 2 karena pembaginya ini itu berderajat 4, karena yang dibagi itu berderajat 4, yaitu HX itu berderajat 4, dan pembaginya itu berderajat 2, maka hasil baginya itu berderajat 2. Hasil baginya kita sama dengan 1, 8, 20. Nah, 1 ini tuh sebagai X kuadrat, dan 8 itu sebagai koefisien dari X, dan 20 ini sebagai konstanta. Maka hasil baginya sama dengan X kuadrat plus 8X plus 20. Untuk sisa baginya, tadi kan kita sudah membahas bahwa sisa bagi itu sama dengan derajat pembaginya dikurangi 1. Jadi dari derajat 1 itu kan berarti ada 2 suku, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sisa baginya itu 20 sebagai koefisien X dan min 120 sebagai konstanta. Maka sisa bagi sama dengan 20X min 120. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman paham. Saya akhiri, bye-bye.